Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh sukacita luar biasa hari ini kita boleh sama-sama berkumpul dalam mesbah malam kita hari ini. Dan saya percaya hari ini hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan memenuhi setiap kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk boleh bersatu di dalam doa. Kami menyatukan hati kami Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada hari ini, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami percaya lawatan Tuhan nyata dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami seluruhnya masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam ibadah mesbah malam hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besar kasih setiamu. Mari sama-sama kita mau katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi
katakan haleluya. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama. Dia gunung batu yang teguh, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, amin. Kota benteng perlindunganku, Kau perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang di dalam ada kuasa. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, namamu besar, nama Yesus, nama di atas segala nama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau deklarasikan bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sama-sama katakan, nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama Yesus, Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan di atas semua yang besar. Sungguh terjadi. Kami mau katakan Tuhan, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar. Sungguh terjadi segala bangsa menyembah Yesus Tuhan. Tuhan, kami mau katakan kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar. Sungguh kami rindukan Tuhan, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar. Sungguh terjadi. Katakan Tuhan, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar. Sungguh terjadi. Dengan iman kami katakan Tuhan, segala bangsa, amin, menyembah Yesus Tuhan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Kami percaya Tuhan, sungguh terjadi.
melihat Tuhan disatukan. Kami melihat penggenapan janji Tuhan. gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dengan setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau memberikan setiap isi hati-Mu Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja-Mu di tempat ini Tuhan melangkah di dalam kepastian. Dan kami percaya Tuhan, setiap tuntunan-Mu adalah yang terbaik bagi gereja kami, supaya kami boleh Tuhan menuai sesuai kerinduan hati-Mu. Oh ya tersere terasere inana bataya baseke rase ya la 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 ya la 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 basya la 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 bayase ina wala 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 bayase kira bataya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh sukacita Kau curahkan bagi gereja kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sukacita yang daripada-Mu mengalir setiap kehidupan penggembala kami, para full timer, para PKS dan juga jemaat-jemaat Tuhan.
Kami adalah orang-orang yang Kau perbarui. Kau perbarui dalam roh, Kau perbarui dalam pikiran, Kau perbarui Tuhan dalam setiap tindakan-tindakan kami. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, semua mengalami multiplikasi dalam jiwa-jiwa terutama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Gelombang besar penuaian jiwa-jiwa terjadi bagi gereja kalian. Terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan gereja kami dengan setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan Kau persiapkan. Tidak ada yang tidak siap Tuhan, semuanya dipersiapkan. Saat ini gelombang percepatan yang daripada Tuhan terjadi untuk gereja kami. Yes Tuhan, pekerjaan-Mu dipercepat Tuhan dalam gereja kami. Oh oh ya pengurapan besar Kau curahkan bagi Pastor German, bagi Pastor Ricky, bagi Budiana dan juga Kalisa dan Pastor Lazarus. Kau mengurapi mereka Tuhan. Oh mereka menjadi berkat Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi suku-suku bangsa. Melalui Pastor Ricky akan terus bergerak. Oh ya tata shene kera tete shene kerese. Dia akan menerobos Tuhan. Dia akan menerobos setiap suku-suku bangsa melalui Pastor Ricky yang diurapkan. Ini mana hiase. Wala tayaso kire batayase kina botayase. Wala tata shene re. Yes Tuhan. Yes Tuhan, Kau mengurapi pastor kami di tempat ini. Ya tata shene oh ya. Setiap jemaat Tuhan menangkap dengan antusias. Yes, menangkap dengan antusias. Hina mata yase. Tidak ada yang tertinggal. Sebab ini waktu Tuhan ingin menyatakan mukjizat besar, menyatakan setiap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menetapkan setiap Pastor Herman Budiana, Pastor Ricky Kalisa, dan juga Pastor Lazarus. Semua Tuhan persiapkan, semua dalam cover Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Pengurapan yang luar biasa diurap, pengurapan yang luar biasa dicurahkan bagi pastor kami di gereja ini. Oh yes, diberikan kekuatan, diberikan semangat yang baru untuk setiap para full timer. Roh yang baru terus dicurahkan bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap minggu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Setiap minggu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, gelombang besar yang terjadi dalam gereja kami, dalam penuaian besar itu terjadi bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja kami boleh menjadi berkat dimanapun setiap jemaat-jemaat berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau juga memberkati bangsa kami Tuhan, menjadi berkat bagi suku-suku bangsa. Setiap pemimpin pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Terus pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang baik asalnya daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengambil dalam gereja kami dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami siap Tuhan membawa setiap kami masuk ke level yang baru. Kami siap Tuhan. Haleluya. My God, how great you are. My God, how great you are. How great, how
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan lagi pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, meninggikan dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu sudah menguasai hati dan pikiran kami. Dan sekarang kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, boleh menguatkan, memotivasi dan meneguhkan setiap kami, supaya kami boleh terus bergerak di dalam rencana Tuhan, di dalam maksud-maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini dengan masih dalam tema kita, penuaian besar-besaran bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sedang memasuki waktu-waktu penggenapan janji Tuhan bagi gereja kita. Kita sudah berdoa mendeklarasikan bahwa di gereja kita, pribadi kita, pelayanan kita terjadi pemulihan, terjadi mujizat kesembuhan dan hidup di dalam kelimpahan. Dan hari-hari ini kita berbicara tentang penuaian besar-besaran terjadi atas gereja kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus mendeklarasikannya supaya itu terjadi bagi gereja kita, dan bukan saja kita deklarasikan, tapi kita terlibat dan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Masa-masa penuaian besar ini harus dapat mengarahkan kehidupan kita yang berpusat kepada Kristus. Masa-masa penuaian ini harus dapat mendorong kita, menggairahkan kita untuk terus melayani Tuhan, bergerak maju bagi jiwa-jiwa sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melihat dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, Filipi merupakan surat, ya, kitab Filipi ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bukan saja jemaat di Filipi, tapi setiap kita pada malam hari ini yang ada bersama-sama di dalam mezbah ini. Paulus menulis surat ini di dalam penjara. Ini akan membuat satu gambaran bagi kita bahwa keadaan di penjara itu bukanlah keadaan yang baik, ya, bukanlah keadaan yang menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kitab ini, ya, Rasul Paulus berulang kali menuliskan tentang sukacita atau bersukacitalah. Bagi Paulus, jemaat Filipi adalah jemaat yang sungguh-sungguh dipengaruhi oleh berita Injil. Nanti jika kita membaca di pasal yang pertama, di ayat yang ke-5, sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ini menjadi pedoman pada kita
Ya, bahwa kita harus berfokus kepada Injil Kristus. Ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Dia katakan di sana, karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan bahwa keadaan yang sulit sekalipun tidak menjadi soal baginya asalkan berita Injil semakin luas disampaikan. Ya, kalau kita baca di pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara di ayat 12, saya akan bacakan bagi kita. Dia katakan begini, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Ya, keadaan tidak menjadi soal karena Paulus tahu pemberitaan Injil harus semakin luas disampaikan. Ya. Kita harus melihat apapun situasinya. Di masa-masa penuaian ini setiap orang menantikan berita Injil. Terkadang memang akibatnya tidak baik Bapak Ibu Saudara, tidak menyenangkan. Ya, tidak mengenakan kehidupan kita. Tetapi kita mau tangkap apa yang Paulus rasakan dan alami sehingga dia menuliskan kitab Filipi ini. Ya. Bahkan dikatakan Rasul Paulus menulis akibat dari pemenjaraannya, orang-orang menjadi berani memberitakan Injil. Di ayat yang ke-14 pasal yang pertama. "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Bapak Ibu Saudara, berita Injil harus disampaikan. Ya. Karena fokus Rasul Paulus kepada berita Injil, maka dia memberikan nasihat dalam kitab ini. Secara khusus di ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, merupakan nasihat bagi kita. Supaya kita boleh terus memberitakan Injil karena kita tahu ini waktu penuaian besar-besaran terjadi. Tuhan sudah membukakannya bagi kita. Tuhan sudah memberikan janji bagi kita dan ini waktunya. Oleh karena itu, mari kita bergerak, mari kita memberitakan Injil. Mari kita bersaksi kepada orang di sekitar kita supaya mereka menjadi percaya, mereka menerima Injil itu dan mereka diselamatkan. Di ayat yang keempat, pasal yang keempat tadi, Paulus mengingatkan, ya, dikatakan di sana bahwa hidup dalam sukacita karena Injil. Dia mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita Paulus bukanlah hal-hal yang lain, tetapi bagaimana Injil Kristus dapat diberitakan dan banyak orang menjadi percaya. Sekalipun resiko yang dia hadapi, yang Rasul Paulus hadapi adalah penjara Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia katakan bahwa itu menjadi sukacitanya. Di masa-masa penuaian seperti ini, masih adakah sukacita di dalam hidup kita? Masih adakah sukacita di dalam diri kita? Dari penjara, Paulus menggemakan bersukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dasar sukacita Paulus adalah pemberitaan Injil. Apa yang menjadi sukacita kita? Masa-masa sukar Bapak Ibu Saudara, semua serba sulit. Tetapi Paulus mengingatkan, mari kita bersukacita. Masa-masa penuaian harusnya membuat kita sukacita. Apakah kita hari-hari ini kehilangan sukacita? Karena semuanya nampak sulit. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, ada sukacita yang besar Tuhan siapkan ketika berita Injil disampaikan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, ini kisah di mana penganiayaan terjadi Bapak Ibu. Ya, orang-orang percaya, para murid pada waktu itu, mereka harus tersebar. Mereka tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Tetapi kita membaca di sana dikatakan setiap orang yang tersebar itu dalam situasi yang sulit, dalam keadaan terdesak,
Mereka pergi memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi di sana? Ya, dikatakan di sana bahwa sukacita terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, sukacita terjadi. Ketika tekanan datang, mereka pergi tersebar memberitakan Injil. Dampaknya sukacita yang besar bagi Yudea dan Samaria. Kenapa? Bukan karena tidak ada tekanan, mereka ditekan. Mereka diancam, mereka akan dipenjarakan. Tapi dikatakan apa? Mereka memberitakan Injil. Ini yang didorong oleh Rasul Paulus. Kesulitan akan selalu datang. Tetapi yang tidak bisa dilupakan Paulus adalah berita Injil harus disampaikan. Dalam Filipi 2 ayat 29 dikatakan bahwa sebagai objek kasih Tuhan Yesus, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, bukan hanya untuk menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi juga menderita baginya. Jika kita membayar harga bagi pemberitaan Injil, maka Tuhan akan memberikan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak akan pernah memberikan kita sukacita. Seberapa kerasnya kita mengejar sukacita. Tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan menuliskan, ya, Tuhan akan memberikan sukacita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi dan juga setiap kita. Bersukacitalah. Ketika fokus kita kepada Tuhan, maka di sana akan ada sukacita. Bisa saja dunia ini menawarkan berbagai hal kenyamanan, tapi itu tidak memberikan sukacita. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ketika fokus kita pada berita Injil, melayani Tuhan, bersaksi, maka Tuhan akan memberikan kita sukacita. Jadi yang pertama, kita mau didorong pada malam hari ini. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan karena Injil Kristus. Jangan sampai kita tidak ada sukacita. Kenapa Bapak Saudara? Karena kita sudah tidak melayani Tuhan lagi. Karena waktu kita hanya kita habiskan untuk diri kita sendiri. Tapi mari kita dapatkan sukacita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil di hari-hari penuaian besar-besaran ini. Mari dapatkan sukacita. Karena Bapak Ibu dan saya, kita masih terus melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup dalam kebaikan hati. Di ayat yang kelima pasal yang keempat dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kesempatan bagi kita untuk dapat menunjukkan kebaikan kepada semua orang di hari-hari ini Bapak Saudara. Di masa-masa penuaian ini waktunya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Secara khusus di masa-masa pandemi ini, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan kebaikan hati kita. Rasul Paulus menjadi saksi kebaikan hati jemaat Filipi. Ya, Rasul Paulus menjadi saksi Bapak Ibu Saudara. Jika kita membaca di pasal yang keempat ini, di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan katakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus menceritakan bagaimana jemaat di Filipi boleh mensupport Rasul Paulus bukan saja dengan doa, ya, tetapi dengan dana. Mereka tahu bahwa pemberitaan Injil memerlukan kebutuhan. Pelayanan berita Injil membutuhkan doa-doa kita, tapi bukan saja doa, tapi dana kita, daya kita Bapak Ibu Saudara. Kebaikan hati kita untuk pemberitaan Injil harus dirasakan oleh orang di sekitar kita. Paulus menjelaskan kepada jemaat Filipi kebaikan hati mereka, bagaimana dikatakan mereka tahu, ya, jemaat tahu bahwa ketika Rasul Paulus, ya,
pergi ke Makedonia, dia katakan bahwa hanya jemaat Filipi lah yang mensupport dana bagi Paulus. Ada banyak orang yang dilayani Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak daerah, ada banyak orang-orang. Tetapi Paulus katakan, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang mensupport secara dana. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Paulus sedang mau katakan bahwa jemaat ini harus ditunjukkan kebaikan hatinya, disaksikan kebaikan hatinya. Demi apa? Demi pemberitaan Injil. Ya. Kita harus tunjukkan Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang tidak menyombongkan jemaat Filipi, bukan. Ya. Paulus tidak mengajarkan kita untuk menyombongkan diri atas pemberian kita, bukan. Tetapi Paulus sedang menunjukkan bagaimana jemaat ini sungguh-sungguh mensupport pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu mensupport pekerjaan Tuhan, jangan malu. Bukan sedang menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara, tetapi ini untuk menjadi kesaksian bahwa kita mengambil bagian untuk pemberitaan Injil. Ya. Paulus tidak mengajarkan untuk sombong, ya. Tetapi Paulus lebih berfokus pada buah dari apa yang mereka lakukan, itulah yang utama. Ya. Paulus katakan Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana bahwa ya, di ayat yang ke-17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan waktu kita, memberikan daya kita, memberikan dana kita untuk penuaian jiwa-jiwa terjadi Bapak Ibu Saudara, maka Paulus katakan apa? Memberi keuntungan yang besar bagi jemaat itu. Ya. Paulus mau katakan bahwa benih yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Persembahan mereka itu menjadi persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pada malam hari ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Bahwa hari-hari ini, apa persembahan atau apa yang kita persembahkan kepada Tuhan yang membuat Tuhan berkenan? Pemikiran kita, kesaksian kita, uang kita, ide kita, apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai di masa-masa penuaian ini kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak lagi fokus kepada penuaian jiwa-jiwa. Tapi saya mau katakan bagian ini Paulus sedang mengarahkan jemaat ini, bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bersaksi, tunjukkan kesaksian kita. Secara khusus saya mau menarik Bapak Ibu Saudara, ya, lebih spesifik, bahwa kita harus memberitakan Injil, bahwa kita harus bersaksi kepada orang supaya kita ambil bagian di dalam penuaian jiwa-jiwa. Bagian yang ketiga, hidup dalam damai sejahtera Allah. Jika kita mau menuai, ya, kita harus hidup dalam damai sejahtera Allah. Damai hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Ya, damai hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang menghilangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita adalah kekhawatiran dan keinginan kita. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan satu jalan keluar untuk menghadapi kekhawatiran, yaitu dengan berdoa dan bersyukur. Ya. Hari-hari ini ada orang yang khawatir memikirkan apa yang dimakan, khawatir bagaimana masa depan anak-anak. Ya. Pertanyaannya bagaimana ini, bagaimana dan bagaimana. Bapak Ibu Saudara, jika kita
kita sudah dikuasai oleh kekhawatiran, tentu kita tidak bisa fokus kepada penuaian jiwa-jiwa lagi. Kita tidak bisa lagi fokus untuk melayani Tuhan. Kita tidak bisa lagi fokus memberitakan Injil. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena khawatir. Ya. Pikirannya dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kekhawatiran sudah menguasai, maka tidak ada kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Ya. Khawatir bagaimana kehidupanku, bagaimana makanku, bagaimana minumku, pakaianku. Hanya akan berfokus untuk mencari itu dan lupa bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab untuk membawa jiwa kepada Kristus, untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia ini. Kenapa khawatir? Dia hanya akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Ya, ketika itu belum terpenuhi, ketika itu belum dipuaskan, maka apa? Dia tidak lagi melayani Tuhan. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini, ya, masih bergairah untuk melayani Tuhan, masih bergairah untuk menjadi saksi Tuhan, atau itu semua sudah hilang Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Khawatir. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa masa-masa pandemi ini, ya, kita banyak mengalami kesulitan. Tetapi saya juga mau ingatkan kita, bahkan pribadi saya, jangan sampai situasi-situasi seperti ini membuat kita tidak lagi melayani Tuhan. Ada banyak orang yang sudah tidak melayani Tuhan karena dia sedang mengejar kebutuhan pribadinya, kebutuhan dirinya. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang takut melayani Tuhan, khawatir akan ada orang menolaknya, tidak mau lagi melayani. Kenapa? Teman-temannya menjauhinya. Ya, dia takut bahkan mendapat penolakan, bahkan mendapat masalah. Tapi kalau kita lihat Rasul Paulus, dia berfokus kepada berita Injil, sehingga dia katakan tidak masalah dia di penjara, asalkan berita Injil boleh disampaikan. Ini yang Paulus jelaskan, ketika kekhawatiran akan datang, kita berdoa dan bersyukur. Syukuri berkat Tuhan. Bersyukur keadaan yang terjadi. Karena apa? Itu akan mendewasakan kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tetap dapat melayani Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, ya, berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi lupa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya egois terhadap doa-doa kita. Ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan jawaban keadaan yang tidak kita harapkan, kita menjadi marah dan kecewa. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita, kita harus berdoa disertai dengan ucapan syukur. Ya. Supaya kita dapat bersyukur atas keadaan kita. Kalau kita dapat bersyukur atas keadaan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya kita masih punya waktu. Kita pasti masih mau untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita lupa bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan kita, kondisi kita, maka kita tidak akan melayani Tuhan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berdoa, bersyukur supaya kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap ambil bagian dalam penuaian jiwa-jiwa. Yang keempat, hidup dalam mengembangkan pikiran Kristus. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita harus dibangun. Pikiran kita harus diusahakan Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita harus kita kembangkan dengan pikiran yang benar. Karena kalau pikiran kita tidak kita kembangkan dengan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang terpuji, maka pikiran kita akan diisi dengan hal-hal yang negatif.
Ketika pikiran-pikiran kita diisi dengan hal-hal yang negatif, maka saya dapat pastikan tidak ada waktu untuk kita memikirkan penuaian jiwa-jiwa. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau kita menyadari hari-hari ini adalah penuaian, maka kembangkan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang mendorong kita untuk tetap melayani Tuhan. Bukan memikirkan hal-hal kita, apalagi mencari-cari pikiran untuk membuat kita tidak melayani Tuhan. Untuk tidak ambil bagian di dalam penuaian jiwa-jiwa. Ya. Jika pikiran kita masih negatif, penuh penghakiman, mengasihani diri sendiri, tidak mungkin dapat memikirkan pekerjaan pemberitaan Injil. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kelima, hidup dalam impartasi rohani. Di ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, impartasi rohani yang saya maksudkan, yang Rasul Paulus berikan di sini adalah bahwa Paulus menunjukkan kepada jemaat Filipi bahwa dia menuliskan surat ini dari penjara karena pemberitaan Injil. Dia mengimpartasikan hal-hal rohani. Bagaimana dia memberitakan Injil? Dia membayar harga. Dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia sadar Tuhan mengaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga menderita bagi Kristus. Dia katakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, itulah yang jemaat ini boleh lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya menutup di bagian ini. Mari Bapak Ibu Saudara, terima impartasi rohani. Tidak ada impartasi rohani hal-hal negatif. Impartasi rohani adalah hal-hal untuk melayani Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan. Karena impartasi itu bicara hal-hal rohani yang datangnya dari Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa di masa-masa penuaian ini, mungkin ada di antara kami yang sudah tidak lagi melayani Tuhan. Karena situasi sulit, karena pikiran-pikiran kami. Tapi hari ini kami mau diajarkan oleh firman Tuhan. Kami mau terus mengarahkan fokus kami, pandangan kami kepada Kristus, seperti Paulus yang berfokus kepada Kristus, sehingga apapun situasi, apapun dampak dari pemberitaan Injil tidak menjadi soal baginya. Bapak Ibu Saudara, Bapak di dalam surga, aku berdoa bagi semua Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini Tuhan masih ada hal-hal yang membuat kami tidak fokus lagi pada pemberitaan Injil. Kami mau lepaskan itu, segala pikiran-pikiran negatif kami mau lepaskan itu. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah pikiran-pikiran Kristus mengisi hati dan pikiran kami, supaya kami melangkah untuk pemberitaan Injil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini waktunya Tuhan sudah buka bahwa penuaian besar-besaran terjadi bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti mesbah pada hari ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau yang menjawabnya Tuhan. Supaya setiap kami tidak ada yang ketinggalan, tapi kami boleh bersama-sama ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami angkat tangan kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, berkat kasih dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, berkat pertolongan dari Roh Allah yang kudus menyertai setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari terus bergabung dalam mesbah doa pada malam hari dan juga mesbah doa pagi ada jam 5.30. Bapak Ibu dapat menghubungi admin gereja supaya dapat mendapatkan link Zoom. Juga ada media-media sosial GKRI Haleluya, Bapak Ibu boleh ikutin, baik itu YouTube, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan ada web GKRI Haleluya.
ada berkat-berkat firman Tuhan yang Bapak Ibu boleh dapatkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.